gagal untuk melakukan ending terhadap game karena tidak bisa mendapatkan Booyah dan akhirnya harus menerima kekalahan dari Pesaka Sriwijaya. Sementara Survivors, kita akan langsung masuk ke game pertama kita di day kedua dari Lidoma Endless Series 2025 dan langsung saja ini dia Solara King Kodok. Let's go. Kita meluncur menuju Solara dan kali ini ada pesawat sudah mulai hadir dari arah Aquarium menuju ke area pertengahan antara The Hub dan juga Waterfall. Sudah akan ada beberapa tim yang nampaknya harus saling bertabrakan dari segi drop zone seperti Delta Isle yang sekarang sudah mulai diisi sama 2 tim. Kemudian juga di area Bloomtown juga akan ada sekitaran 2 tim. EVOS Divine bergerak ke area sana walaupun pembagiannya juga setengahnya akan berada di area tengah-tengah antara Bloomtown dan juga Studio. RRQ mau tidak mau harus menjalani perang early karena mereka sudah terlanjur ketahuan juga dari segi posisi. Yang menarik kalau kita melihat dari map adalah pergerakan dari Timnas Jatim yang cenderung bergerak menuju ke arah Delta Isle setelah mereka sadar bahwa akuariumnya kosong, jadi coba untuk mencari lawan untuk di area early. Pertempuran sudah mulai coba dibuka. Rin kali ini coba untuk menghajar Sui terlebih dahulu dari jarak cukup jauh. Kawan-kawan dari Kagendra juga sudah mulai mendapatkan 1 poin terlebih dahulu. Permainan dari Dewa yang kali ini ternyata harus diratakan oleh Kagendra di area The Hub dengan begitu cepat, Bung Skela. Oh my god, langsung ditumbangkan di posisi ke-12. Tapi kita akan berpaling sejenak. Kali ini Costa dengan seorang Chilzi sudah menjadi orang paling depan berhadapan dengan ARF. Tapi Chilzi mendapatkan informasi yang cukup penting bahwa ada 3 orang di bagian dalam kali ini. Tapi Chilzi masih tidak sadar bahwa di sebelah kanan ada orang yang mungkin bisa menghajar dirinya. Satu player sudah berhasil ditumbangkan di sana. Costa bersama dengan seorang Chilzi masih belum menyerah, mendapatkan 1 player lagi dan coba untuk langsung di ending saja. 1 poin eliminasi pertama untuk Costa. Tapi nampaknya seorang Chilzi harus langsung ditumbangkan begitu saja, King Kodok. Betul, lihat bagaimana ternyata ARF kali ini walau kehilangan 1 orang tapi mereka masih tetap komit untuk mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi juga karena Costa melakukan inisiasi rush juga tidak dalam kekuatan penuh. Mereka hanya mengirim seorang Chilzi dan hal tersebut juga membuahkan hasil 1 poin eliminasi, tapi pada akhirnya mereka berdua sama-sama saling melepas. Kecuali Costanya kalau mau all in sekarang waktunya karena info udah dikasih sama Chilzi, sisa 2 orang. Udah ada 1 pergerakan dari Ignis juga yang bakal coba dibuka. Dava Boy kali ini coba untuk mencari celah tapi Rin tumbang dari arah yang berbeda karena ternyata bantuan datang dari seorang pesawat. Dava Boy kali ini dalam keadaan yang cukup sulit namun Kraken juga harus tumbang di posisi yang ke-11. Dava Boy menghilang, ARF juga harus menghilang di posisi yang ke-10, Bung Skela. Oh my god, RRQ harus tumbang juga nampaknya di sana, menyusul teman-teman Kraken yang memang di mana mereka melakukan fight. Di situ ada 1 tim yang coba bergerak ke arah mereka dan tentunya itu tidak menguntungkan untuk keduanya. Lagi dan lagi kita masih melihat adanya bersih tegang antara tim RRQ dengan sang mantan kapten yaitu Legalot di King Kodok. Betul, menarik bagaimana ternyata dari Krakennya yang harus diratakan. Kita tidak melihat bagaimana setup pertarungannya, tapi yang jelas untuk di game yang pertama dalam keadaan tusun, para punggawa dari Dewa, Kraken, kemudian juga ada RRQ ini tim-tim yang nama besar yang kita pikir bakalan cukup mudah untuk bertahan di Solara justru harus menghilang secara cepat. Dan tim-tim seperti Kagendra yang kemarin redup justru sekarang sudah mulai dapetin 3 poin eliminasi. Kemudian tadi yang mereka ratakan juga Dewa, pertempuran early mereka juga sudah jauh lebih kuat. Apakah 1 hari evaluasi membuat dari Kagendra kali ini akan jauh lebih kuat, Bung Skela? Ya, tentu saja beberapa poin sudah dicatat oleh masing-masing coach dan mereka sudah mengetahui dan ini menjadi advantage juga untuk tim yang belum bermain di hari kemarin. Mereka tahu drop zone lawan, mereka tahu pergerakan lawan, otomatis mereka juga memiliki catatan-catatan penting bagaimana menghadapi fight di early game maupun sampai di late game nantinya dengan lawan mereka yang berada di sekitar drop zone mereka. Rotasi seperti apa yang harus mereka lakukan dan lain-lainnya. Tapi kalau kita ngomongin Dewa dengan Kagendra, ini adalah tim yang memiliki karakteristik yang cukup mirip. Mereka bermain dengan sangat agresif, mereka bisa fight dengan sangat galak di early to mid game, tapi mereka kesulitan ketika harus nge-close the game dan masih banyak tim yang hidup. Jadi winning condition mereka menurut gua adalah sebisa mungkin di 6 menit pertama mendapatkan poin eliminasi sebanyak-banyaknya dan menumbangkan banyak tim sehingga di late game nanti mereka nggak akan kesulitan dengan penumpukan King Kodok. Itu dia yang penting ya, supaya di arah late game-nya juga jadi cenderung aman gitu untuk segi posisinya. Nah,
P3D kali ini akan segera bertempur. Terlebih dahulu ada Rat yang coba untuk membuka satu global, tembakan masih belum connect, tapi Nems tumbang dari arah belakang karena Nish datang di posisi yang tepat dan tidak terbaca sama sekali. Pasukan 3 detik kali ini akan menyambung pertarungan dengan adanya tim yang berbeda. Mereka harus segera bersiap. Lihat bagaimana setup global juga coba dilakukan. Nish akan coba untuk memberikan covering, namun ke arah yang berbeda. Pesaka Sriwijaya yang berada di area kanan bisa jadi luput dari pandangan seorang Nish, dan ini akan buat sulit. Lihat bagaimana seorang Reza harus tumbang terlebih dahulu. Nampaknya telah melakukan respon. Ada Rat juga yang harus kandas. Kali ini Yongsa akan coba diburu habis. Opey datang, langsung coba dihajar dari berbagai macam arah dan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, sehingga harus tumbang pada akhirnya, menyisakan seorang Nish sendirian aja kali ini. Nggak selesai sampai di sana, pertempuran yang terjadi kali ini membawa Kagendra harus berhadapan dengan Costa. Nampaknya Juan berhasil mendapatkan seorang Raf dari kejauhan, tapi hanya menyisakan 2 player saja. Dan Juan diutus untuk menghidupkan teman-temannya kembali kali ini. Rin sudah berhasil dihidupkan kembali. 1 player sudah mulai terlihat di sana, tapi sayangnya 1 tembakan masih miss, membuat seorang Chilzi tidak bisa diselamatkan lagi. Irap cukup sekarat di sana, tapi ending tidak bisa dilakukan nampaknya. Kali ini Costa benar-benar kesulitan menghadapi agresivitas yang mulai ditunjukkan oleh Kagendra. Dead bersama dengan seorang Irap kali ini akan berhadapan dengan 1 orang Juan yang sudah mulai sekarat, dan tentu saja terlalu sulit melawan 3 orang sekaligus. Walaupun 7 poin eliminasi berhasil didapatkan, tapi banyak sekali resource yang harus dikeluarkan oleh Kagendra untuk mendapatkan hal tersebut, King Kodok. Betul. Lihat bagaimana pertempuran jangka panjang juga terjadi tadi ya. Memang kalau kita berbicara keuntungan, yes, untung banget dari Kagendra bisa dapetin pundi-pundi poin eliminasi, dan justru yang malah dirugikan adalah kondisi dari Costa yang ternyata juga mereka terjebak di dalam pertempuran yang nggak bisa mereka menangkan gitu kan. Posisinya terlalu terbuka, mudah sekali di pick off satu persatu juga dalam keadaan split up. Anak-anak dari Costa sangat rentan sekali, sedangkan Kagendra bermain secara berbarengan. Mereka komit dengan 4 anggota dengan dipimpinnya seorang Irap. Mereka main secara bergerak bersamaan juga, dan ini akan membuat akhirnya kondisi atau power tempur yang dimiliki sama Kagendra jauh lebih kuat dibandingkan tim-tim yang hanya bermain dengan keadaan split up. Costa mau nggak mau harus reset, tapi keadaannya nggak akan mudah untuk Costa. Sekalinya pun bisa reset, mereka belum tentu bisa bounce back lagi, karena dari segi posisi tim yang bermain di area Solara juga udah ada sekitaran 2 tim yang masuk dalam zona. Di sisi kanan juga nanti bakal ada 1 tim. Onyx juga akan segera hadir dari arah yang berbeda kali ini. Onyx akan menerobos dari atas, tapi Bung Sela, gue pengen nanya nih, ada nggak bocoran-bocoran Sekis ini siapa nih? Masih belum dapat infonya, kebetulan saya belakangan lagi kurang update juga nih, King Kodok lagi ada kesibukan gitu kan. Tapi kalau udah ada, biasanya Anda nih kalau nanya-nanya kayak gitu Anda yang punya nih, coba dong info-info. Belum boleh ya. Ya, nanti diomelin lagi, trial dulu, ini lagi diuji coba. Kita berharap lihat aja lah ya bagaimana performanya, karena dari Sekisnya juga udah mulai dapetin 2 poin eliminasi. Ini pertempuran juga belum selesai, kremnya langsung coba turun, selesai begitu saja dari Rosta. Carry Us harus tumbang, dan 8 poin eliminasi sekarang dikantongi oleh Onyx sebagai tim yang baru main, serta ini game pertama untuk mereka. 8 poin di menit 8 sih menurutku udah cuan banget. Ini akan membuat mereka at least bisa sampai ke arah late game dengan 2 digit poin total yang akan mereka kantongi nih ya. Tapi nampaknya Jena meleng, dia diambil sama seorang Riz, baru aja melakukan satu revive, baru turun ternyata harus tumbang begitu saja. Bella kali ini coba untuk melihat pergerakan dari seorang Riz. Oke, sabar dulu dengan penggunaan Dapek untuk jarak segitu masih terlalu jauh. Vending mesin harusnya bakal coba diamankan kali ini. Aduh, gak ada nampaknya satu skill set untuk bergerak masuk maju. Dan itu dia, Bella mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi dan berhasil di clearing juga pada akhirnya dari timnas Jatim. Dan belum selesai karena Onyx akan datang, Bung Skyla. Onyx kali ini yang coba menjadi hiena dari pertempuran yang baru saja terjadi, mencari sisa-sisa makanan yang bisa mereka dapatkan. Sekis menjadi orang paling depan, membuka dan juga memimpin teman-temannya untuk mencari lawan yang tersisa. Sudah mulai terdengar ada risk of exposure yang sudah langsung menghantui seorang Sekis, tapi Crime berhasil ditumbangkan. Di sisi lain Adam udah cukup sekarat kali ini, coba untuk berputar terlebih dahulu, lebih dewasa lagi. Dunia sudah mulai terlihat di sana. Adam masih coba untuk mengejar 1 player yang tersisa, dan tentu saja itu akan menjadi akhir untuk EVOS IC, dan 10 poin eliminasi didapatkan oleh Onyx. Dan ini
adalah permainan yang ditunjukkan oleh sang juara FFWS SEA 2025 Spring kemarin. Iya, kalian bisa lihat bagaimana ternyata Onyx jauh lebih siap dibandingkan tim-tim SEA lainnya. Karena kemarin tim-tim SEA itu butuh waktu sekitaran 3 map untuk bisa beradaptasi terhadap pergerakan, rotasi, dan gaya tempur tim-tim komunitas. Tapi untuk Onyx, sang juara dari FFWS SEA, mereka udah cenderung bisa beradaptasi. Bahkan kali ini mereka nggak kehilangan siapapun. Belum ada yang di revive, semuanya masih utuh, warnya selalu bersih, dan 10 poin eliminasi yang dikantongi ini akan terus bertambah, mengingat masih ada sekitar 6 tim lagi yang masih bertahan. Kemudian Onyx juga sudah mulai masuk dalam zona, di dalam posisi yang cukup nyaman. Seharusnya Onyx akan mengendalikan arah late game nantinya, kecuali memang ada tim yang coba untuk mengganggu pada saat zona yang keempat muncul pada saat Onyx bergerak, itu baru bakal jadi kesulitan. Sisanya so far melihat power tempur yang dimiliki Onyx gak punya kendala sama sekali di game pertama kali ini, Bung Skela. Mereka udah punya vision, mereka udah punya zona, mereka udah punya grounding yang cukup baik. Sekarang gimana caranya mereka bisa melakukan inisiasi menutup game di game pertama kali ini. Sementara Gen Z sudah mulai terlihat di sana. Ada satu upaya penggunaan rushing oleh seorang Sekis di bagian depan, coba menghajar satu player yang mulai terlihat di sana. Gen Z bertahan dari gempuran dua player sekaligus tentu saja bukanlah hal yang mudah. Gun sudah mulai terlihat di sana, Garbi coba untuk menyelamatkan diri, tapi Adam kali ini masih bisa survive ditemani oleh seorang Crime yang coba melakukan covering fire dari sisi sebelah kiri barusan. Betul, lihat tambah lagi pundi-pundi poinnya, gak kehilangan siapapun, covering fire-nya bagus banget, komunikasinya lancar banget, tidak ada kondisi yang membuat dari Onyx harus kehilangan satu orang atau bahkan lebih. Kemudian follow up juga lebih cepat. Dengan mereka jadi juara kemarin, kayaknya mereka juga meningkatkan pola latihan. Ini yang gue suka dari Coach AFM yang membiarkan anaknya berpuas diri terlebih dahulu, tapi setelah itu ada target kembali yang harus mereka capai. Dan lihat bagaimana Onyx gak sama sekali melakukan kesalahan. Tidak, itu benar-benar kelihatan bersih, tapi pertempuran bersih nampaknya coba dilakukan lagi dengan adanya no counter yang bermain dengan 4 anggota melawan sendirian dari City Seven yang kali ini menggunakan berhasil, tapi akan ditutup pada akhirnya oleh Bounty Rush. Kagendra harus tumbang di posisi yang kelima, pasukan 3 Kediri juga harus tumbang di posisi yang ke-6 kali ini, Bung Skela. Wah, sangat-sangat merugikan teman-teman dari Kagendra yang berhasil mendapatkan 7 poin eliminasi, tapi harus tumbang di posisi kelima sementara no counter. Mereka benar-benar bermain dengan sangat santai, mereka nggak terburu-buru, mereka bermain di pinggir zona, dan ketika mereka bertemu dengan Kagendra, notabene mereka baru mendapatkan 1 poin eliminasi, tapi thanks to Kagendra, tanpa harus kehilangan 1 orang pun, kali ini No Counter berhasil mengoleksi 5 poin eliminasi dan menjadi challenger untuk mendapatkan buya di game pertama. Dengan resource yang mereka miliki, dengan manpower yang masih cukup lengkap, tentu saja ini akan menjadi contender dan menjadi lawan terberat Onyx di late game nanti. Betul, lihat bagaimana No Counter juga akan hadir dari sisi atas kali ini. Posisi mereka juga cukup nyaman, seperti yang Bung Skela jelaskan, dengan grounding serta vision yang mereka miliki, Onyx harusnya bakal sulit untuk menggapai ke arah mereka. Cuman yang jadi pertanyaan, seberapa banyak resource dari frag grenade yang mereka miliki? Karena kalau bisa maksimal dari segi resource tersebut, mereka akan mendapatkan keuntungan. Bukan soal bagaimana tembakan mereka juga akan berpengaruh ke dalam pertempuran, tapi eksplosif juga akan sangat-sangat berimpact. Lihat, di depan Onyx itu benar-benar jalan kosong, jalan terbuka, area open field, dan itu akan memudahkan untuk No Counter menghajar Onyx. Bahkan kalau sampai Onyx dihajar dan ditargetan terlebih dahulu oleh No Counter, tim yang berada di sisi kanan, kalian bisa lihat ada Costa di sana, kemudian juga masih ada seorang Gardu bisa ikut campur demi bisa mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi pada akhirnya, Bung Skela. Ya, dan tentu saja Costa tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka coba untuk masuk ke dalam zona terlebih dahulu ketika No Counter beralih fokus terhadap teman-teman Onyx yang berada di sisi sebelah kiri. Tapi Gardu sudah mulai terlihat, hampir saja bisa di-ending di sana. Tapi masih ada satu natural obstacle yang bisa dimanfaatkan. Ada sebuah batu di sana yang membuat seorang Gardu masih bisa bertahan di menit ke-14 menuju menit 15 kali ini, King Kodok. Lihat, akhirnya ini dia, zona sudah mulai bergerak seperti prediksi kita. Bagaimana ternyata kondisi lemparan dari semua resource
bergerak menuju ke sisi kanan. Chelsea kali ini akan coba untuk membalas terlebih dahulu. Tapi dengan adanya posisi seperti ini, no counter justru yang sekarang dijadikan opsi. Mereka coba ditabrak habis-habisan. Mereka kedatangan tamu dari dua arah. Ada Onyx dari arah belakang, mereka harus bersiap terlebih dahulu. Info sudah diberikan oleh seorang Xiaoyan. Efraim kali ini juga akan coba buka jalan terlebih dahulu, sisi kanan dan kiri. Pilihan mereka harus satu jalur, karena kalau mereka memaksa dua arah sekaligus, mereka yang akan kewalahan. Mereka juga yang akan merugi pada akhirnya. Tapi dari serang Efraim, coba untuk memilih menuju ke area Costa, sedangkan Bontiras harus tumbang di tangan para penggawa Onyx. Sex di sana yang mendapatkan satu, Xiaoyan juga harus tumbang terlebih dahulu di tangan seorang Chelsea. 1 jam sudah berlakukan, gagal, no counter harus tumbang. 3 tim yang tersisa, lihat bagaimana Costa masih bisa bertahan dengan 3 anggota kali ini, tapi diterobos oleh seorang Sekis. Dapat 1 orang juara dari sisi kanan. Chelsea bakal coba untuk dicer terlebih dahulu. Ternyata Glual juga masih coba di pop up, tapi tidak sempat untuk membuat dari seorang Chelsea selamat. Dan Gardu Pesaka Sriwijaya kali ini berhasil mengamankan objektif placement karena hashtag kedua berhasil diamankan. Gardu coba untuk memberikan tembakan, apakah bisa mendapatkan 1 kali ini atau tidak sama sekali, karena dari segi posisi sudah mulai terbaca. Sudah ada flame yang bakal coba dibuka, terbakar tapi tidak ngaruh. Gardu tetap harus kandas dan Onyx berhasil mendapatkan booyah.